Oke teman-teman, kita lanjut lagi di beranda pijar sekolah ini. Dan kita kali ini akan lanjutkan pembelajaran kita, lanjutkan pelatihan kita tentang pijar sekolah di menu CBT ini. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menyiapkan soal. Ya, ada dua cara, ada membuat soalnya langsung di sini atau kita mengupload soal yang kita buat di Microsoft Word atau Excel. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana kita membuat jadwal ujian. Kita membuat jadwal ujian, baik itu ulangan harian, PSAT, PSAJ dan yang lainnya ya. Nah, itu kita kembali lagi di menu CBT ini. Nah, di bawahnya ada menu penjadwalan. Tapi sebelum ke sini, kemarin kan kita sudah menyiapkan soal ya. Ada di bank soal semuanya. Nah, di sini kita akan menggunakan soal-soal paket soal ini. Kita akan menggunakan paket soal ini yang belum digunakan. Yang belum digunakan kita akan jadwalkan. Nah, tapi sebelum itu kita lanjut ke bawah dulu nih. Di bawahnya ada daftar jenis ujian. Ini sudah disediakan. Nah, di sini ada beberapa jenis ujian yang bisa kita pilih ketika kita membuat jadwal ujian nanti. Ada UTS, ada PTS, PSAS, PSAT, ulangan harian, dan yang lainnya. Kalau ada kurang, misalkan aku pengen ujian praktik lewat sini misalkan ya. Tapi di sini tidak ada. Silahkan konfirmasi ke admin untuk dibuatkan jenis ujiannya. Oke, begitu. Di bawahnya lagi ada daftar ruangan. Nah, daftar ruangan ini yang sudah dibuat juga oleh tim admin ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Nanti pilih ruangan sesuai mata pelajaran dan kelasnya masing-masing saja ya. Misalkan kita mau ulangan harian di kelas 7 bahasa Inggris misalkan. Nah, kita nanti pilih ruangan yang ini ya, khusus untuk ujian mata pelajaran Inggris di kelas 7. Seperti itu. Kalau sudah, kita langsung saja ke menu penjadwalan di sini. Oke. Di sini akan tampil beberapa jadwal, baik yang sudah selesai statusnya ya, ataupun nanti yang akan dimulai. Jadi statusnya akan bisa terlihat di sini ya. Nah, cara kita membuat jadwal ujian yaitu kita tinggal klik di sini, klik tambah jadwal. Nah, di sini baru kita tentukan jenis ujian. Nah, ini yang tadi kita bahas, jenis ujiannya mau apa? Apakah ulangan harian kah, atau PSAT, atau PTS, UTS, dan yang lainnya. Misalkan kita mau ulangan harian saja. Ulangan harian, tanggal pelaksanaannya kapan? Misalkan besok, tanggal 24 nih. Terus jam pelaksanaannya silahkan tentukan. Misal jam 8 sampai jam 10. Sesinya ada berapa sesi? Misalkan kalau banyak siswanya boleh 2 sesi, tapi kalau 1 sesi cukup ya 1 sesi saja. Durasi ujiannya, nah ini durasi ujian sama jam pelaksanaan ini berbeda ya. Jam pelaksanaan ini hanya rentang waktunya jadi dibuka dari jam 8 sampai jam 10. Nah, untuk durasi pengerjaan ujiannya misalkan cuma 90 menit. Nah, ini nih satuannya menit ya ditulisnya. Jadi kalau sudah 90 menit itu selesai. Tapi masih bisa balik lagi itu sebelum jam 10. Kayak gitu. Terus di bawahnya grup membuatnya sudah otomatis. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi. Acak soal apa kita mau aktifin? Misalkan kita aktifin aja supaya semuanya anak-anak itu soalnya diacak ya. Terus tampilkan nilai atau tidak. Jadi ini pilihan untuk menampilkan hasil nilai ujiannya ke anak-anak atau tidak. Misalkan nggak usah lah, nanti aja ketika kita sudah selesai mengoreksi semua soal termasuk soal esai. Nah, ini yang penting juga nih, remote block. Nah, ini lebih baik aktifkan saja karena fungsi dari remote block ini sangat penting. Jadi nanti kalau ini diaktifkan, terus ketika pelaksanaan ujian berlangsung, anak-anak itu tidak bisa menyontek ya. Misalkan kan kita ujiannya berbasis web ya, berbasis website dan diakses di Google Chrome misalkan atau di Safari. Nah, misalkan anak-anak mengerjakan di tab 1 terus mereka mau menyontek, mau buka tab yang baru misalkan di sini. Buka tab baru kemudian mereka searching. Nah, ketika mereka kembali ke tab ujian, ke halaman ujian itu akan otomatis diblokir. Jadi tidak bisa masuk kembali ke
halaman ujian mereka. Nah, itu fungsi dari remote block. Nanti akan ada pemberitahuan di guru, di halaman guru di pelaksanaan di sini, yaitu keterangannya itu siswa itu terisolir, jadi terblokir ya, artinya tidak bisa mengerjakan soal, dan itu hanya bisa dibuka oleh guru yang bersangkutan ya. Misalkan, Miss, Sir, aku nggak sengaja klik buka tab yang baru, pengen dibuka blokirnya, itu bisa ya, seperti itu. Jadi ini cukup penting untuk menghindari anak-anak menyontek melalui Google atau ChatGPT dan yang lainnya ya. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Nah, baru di sini kita pilih paket soal. Nah, kemarin atau sebelumnya kita sudah bikin paket soal ya. Paket soal yang baik itu kita bikin soal langsung di sini ataupun kita upload soal berdasarkan template Microsoft Word. Nah, kita tinggal pilih aja mana materi yang akan kita ujiankan, akan kita masukkan ke ulangan harian nanti. Soal-soal mana? Misal kita kemarin bikin paket soal tentang Microsoft Office Pro. Nah, ini yang bisa kita pilih ya, yang belum digunakan. Nah, kita tinggal klik aja di sini checklist, dan ini bisa lebih dari satu ya. Nah, bisa lebih dari satu paket soal yang mau kita masukkan. Misalkan ini kita kombinasikan. Di sini ada soal-soal tentang bab 1, kemudian di bawahnya lagi ada soal tentang bab 3. Nah, kita bisa kombinasikan. Itu bisa kita gunakan di ujian akhir semester ya. Jadi makanya kita dalam pembuatan paket soal itu kita per bab saja, supaya kita bisa pilih, bisa gunakan kembali soal-soal dan kita masukkan ke dalam ujian semester. Jadi tinggal pilih aja bab berapa aja yang mau kita masukkan soal-soalnya ya. Gitu. Misalkan di sini kita ulangan harian tentang bab 1 atau bab 3 misalkan ya. Tinggal klik selanjutnya. Nah, di sini jumlah soalnya akan tertampilkan di sini. Jumlah soal yang terdeteksi di sini ada 5, dan kita juga bisa memilih berapa jumlah soal yang akan kita tampilkan. Misalkan semuanya 5. Kita tinggal klik selanjutnya, dan di sini baru kita tentukan soalnya. Nah, kenapa cuma kelas 7 saja? Di sini tidak ada pilihan kelas 8 dan kelas 9. Karena kita di paket soal yang tadi kita tentukan itu, kita ketika membuat paket soalnya itu sudah ditentukan hanya untuk kelas 7 ya. Karena memang materinya juga itu materi kelas 7. Nah, baru di sini kita pilih ruangan sesuai kelas dan mata pelajaran kita. Kelas 7 materi atau mata pelajaran IT misalkan. Nah, di sini ya. Pengawasnya sudah tentu kita, dan kita tinggal di sini klik pilih. Nah, kalau sudah klik pilih akan tampil siswa-siswa kelas 7. Di sini kita tinggal klik pilih semua. Nah, kalau misalkan ada satu siswa yang mau susulan, misalkan tidak bisa hadir, sudah konfirmasi tidak bisa hadir, susulan saja, tinggal kita unchecklist saja di sini ya. Tapi misalkan semuanya aja siswanya, ya udah kita klik semua. Kalau sudah, kita tinggal klik simpan. Oke, sukses, dan ini sudah selesai dijadwalkan. Itu ya. Nah, ini ya. Keterangannya ada di paling atas ini. Jadi dijadwalkan hari Selasa tanggal 24. Materinya ini, nama paketnya juga ini ya, sesuai materi. Kemudian jenis ujiannya yaitu ulangan harian. Ada satu sesi, dan ini durasinya segini, belum dimulai karena memang dimulainya besok ya. Dan ini masih bisa diedit ya. Tapi kalau ini sudah selesai terlaksanakan, ini tidak bisa diedit atau tidak bisa dihapus. Kayak gitu ya. Oke, itu cara-cara untuk menjadwalkan ujian, baik itu ulangan harian, ujian, pelaksanaan ujian semester, dan yang lainnya ya. Itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kita sudah belajar tentang bagaimana menjadwalkan ujian. Nah, selanjutnya tentang pelaksanaan ujian nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba. Semoga bermanfaat, dan kita ketemu di video selanjutnya. See you next time.